Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Intan Pasarin dengan NIM 1806 11 020 052 5B2 Manajemen Perubahan Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan dosen pengajar yaitu Dr. Olivia Esnelwan, SE, MSI. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi mengenai manajemen perubahan. Yang pertama itu materi ke-9 tentang konteks perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan proses penyesuaian desain organisasi terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Perubahan dapat bersifat reaktif dan proaktif. Kemudian ada tingkat perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan pada sikap individu dalam organisasi. Yang kedua, perubahan pada tingkat kelompok. Dan yang ketiga, perubahan tingkat organisasi. Kemudian ada metafora organisasi. Menurut Gareth Morgan, ada 4 metafora yang terbukti dapat membantu untuk membentuk gambaran dari organisasi, yaitu mesin, organisme atau makhluk hidup, budaya, dan penjara psikis. Materi yang selanjutnya yaitu rancangan perubahan. Pertama, analisis kebutuhan. Ada perubahan diagnosa perubahan. Manajemen perubahan diawali dengan penentuan kebutuhan untuk perubahan, skala, segmentasi, metodologi, pendekatan komunikasi, teknik, dan analisis antisipasi efek perubahan. Kemudian tahan terhadap perubahan. Melalui analisis perubahan, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah. Apakah secara sangat sederhana di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan sampai kepada perubahan kompleks, misalnya merubah misi perusahaan. Materi ke-11 yaitu implementasi perubahan. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana. Implementasi perubahan merupakan tahap ketiga pada manajemen perubahan, di mana pada tahap ini terjadi proses pencairan perubahan dan pembukuan yang diharapkan. Implementasi perubahan jarang berjalan lancar walaupun sumber daya manusia maupun organisasi telah siap untuk berubah. Materi yang ke-12, pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan adalah permintaan untuk mengubah garis batas lingkup dan kemudian ditampung, dievaluasi, dan disetujui atau ditolak. Yang pertama, pengendalian proses. Pengendalian proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritma untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Dalam praktiknya, sistem pengendalian proses dapat dikarakteristikkan dalam bentuk yang pertama diskrit, kedua partaian, tiga kontinu. Yang kedua, pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan karena berbagai alasan, baik demi kelancaran operasional perusahaan hingga tingkat keamanan. Yang ketiga, pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup adalah fase terakhir dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan sistem manajemen lingkungan. Yang keempat, pengendalian lanjutan atau pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan atau perubahan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.